Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kawan-kawan semuanya di channel Ngobor atau channel Ngobrol Horor. Masih bersama kami berdua, ada Bro Ayung yang akan berbagi kisahnya ke kawan-kawan semuanya. Nah, sebelum kita menuju ke Bro Ayung, terlebih dahulu kami mau mengucapkan banyak-banyak terima kasih untuk kawan-kawan semua yang udah kasih support, udah kasih dukungan dalam bentuk apapun itu. Terima kasih banyak. Baik, langsung aja monggo Bro Ayung, waktu dan tempat dipersilahkan. Monggo. Baik, terima kasih Mas Biru. Aku nyapa kawan-kawan juga seperti biasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Apa kabar kawan-kawan ngobor semua? Semoga semua dalam keadaan baik, sehat dan selalu bahagia tentunya kapanpun dan dimanapun saatnya. Amin. Ada Mas Biru, ada saya di Ngobor, ngobrolin yang horor-horor. Langsung ke cerita aja. Langsung ke cerita, ada cerita apa hari ini Bro Ayung? Baiklah, ini ada cerita dari Tumaritis dan kejadiannya baru semalam. Ya, terus tapi lanjutannya dari beberapa hari yang lalu. Jadi begini, Mas Biru, di dekatnya rumahnya Mas Tuying itu bagian samping ke belakang sana itu kan masih kebun begitu ya. Kebun itu rungsep banget, jadi nggak dirapi-rapiin, nggak dirawat begitu ya. Tahu-tahu beberapa waktu yang lalu memang ada salah satu keluarga, tapi bukan keluarganya Bro Tuying ya, sebelah Kidul itu ada niatan bikin rumah. Mau bikin rumah. Nyatanya memang dari sebulan lalu itu sering ada mobil-mobil dam. Material, ada yang bawa batu, ada yang bawa batu bata. Kalau sekarang kan nggak kayak dulu ya, bikin rumah ada duit, beli bikin begitu ya. Nah, kalau dulu kan ditumpuk dulu, nabung material ya. Iya, nabung material. Terus lahan itu yang sedianya mau dibikin rumah itu kan harus memang diratakan dulu, dibersihkan dari memang tadinya ada pohon-pohon besar, terus dampuran bambu yang rungkut luar biasa lah. Semak-semak juga. Termasuk di sana Mas Tuying juga ikut bersihin, ikut andil ya, bersihin karena memang tetangga ya, bisa dibilang masih keluarga lah, seperti itu. Tersebutlah yang bikin rumah itu namanya Mas Tap. Taprihun apa siapa wis namanya Mas Tap begitu ya, sama istrinya ada niatan bikin rumah di situ. Kemudian dia punya beberapa ponakan dan dia sengaja pulang dari Jakarta off ya, warteganya off dulu. Terus pengen mantau langsung, pengen bersih-bersihin ya, besik untuk terakhir kali lah sebelum besok atau lusanya nanti ada acara buka kaki untuk awal pembuatan rumah. Bersih-bersihlah mereka dan ternyata masih belum fix banget, masih banyak yang harus dibersihkan. Dan itu banyak beberapa pohon-pohon gede yang masih belum disingkirkan, yang bekas dipotong-potongin, iya, dan rencek-rencekannya itu ya. Di sana ada anak muda tadi ponakannya Mas Tap ya, dia orangnya maluan banget, nggak banyak omong, bahkan katanya di warteg aja dia tuh nggak mau ngelayanin customer itu, orang beli nggak mau. Dari dulu udah bertahun-tahun itu pengennya di belakang, pokoknya masak, bikin air, selolong itu aja udah malu banget. Kalau makannya ngumpet, jadi orangnya kayak gitulah, pemalu, minder lah seperti itu, nggak banyak ngomong. Di kampung juga kalau misalnya pulang itu nggak banyak keluar rumah, itu ikut-ikutan ke kebun. Jadi kintal-kintil aja itu ngikutin yang namanya Mas Tap, kayak buntut. Ngalor ikut ngalor, mana sih kok kena watu, kena ini, kena gobang saya, bersih-bersih gitu. Sana mencar, jangan ngikutin terus. Ya baru geser lagi, nanti ngikutin lagi kayak gitu. Akhirnya saya mau keluar, mau bikin air, saya mau ngambil air di rumah. Dia juga ada rumah lugu ya, mau ngambil air sama gorengan. Kamu di sini mau ngapain terserah, jangan ikutin pulang, ribut saya. Kalau dilihat orang juga wagu, udah bujang begitu kan, umurnya sekitar 20-an tahun. Itu sebut saja namanya Budi ya. Akhirnya dia di tengah-tengah lahan tadi yang mau dibikin rumah, udah dikelilingin sama batu bata, sama batu-batu plonos yang gede-gede Bi. Itu ada Mas Tuying tapi sebelah sudut jauh dan beberapa ponakan yang lain. Itu pelongo-pelongo kayak orang kehilangan arah begitu, kehilangan induknya. Itu diperhatikan sama teman-teman. Ya Tuying juga ngeliat, tapi yang lain gitu ya, kan ada beberapa warga yang ikut nonton, pura-pura bersihin, nanti ikut ngopi ngudut begitu ya. Dibilangin, "Bud, aja mono-mono, jangan ke situ-situ, jangan terlalu dalam."
Itu banyak puing-puing. Kayaknya dulu itu ada bekas rumah tua lah. Soalnya di tengah ada puing dan ada bangunan bulat mirip kayak sumur, tapi masih belum kelihatan banget lah ya. Kalau semalam saya ke sana udah diberesin dan kelihatan segini tuh sumur tua. Gede, sumurnya gede. Nah, dia ke sana ada bekas dongkol-dongkolnya itu, pokok-pokoknya, bambu-bambu. Itu mainin gobangnya ditinggal tadi sama omnya. Bukan bersih-bersih kayak orang ngaco-ngaco gitu loh. Perang-perangan sendiri, tang-ting gitu. Hei, jangan ngaco di situ. Sini aja ngompol sama yang lain. Berapa apa? Lagi ngapain? Bersih-bersih, jangan mainan kayak gitu. Iseng-iseng baik, kayak orang lagi marah, sungkan kayak gitu loh. Tahu-tahu kayak gitu, ada suara terus dia pegangan begini, pegangan mulut, digeletakin ini si gobangnya, digeletakin di kerumunan orang-orang yang tadi ikut ngopi-ngopi kan. Ribut, boleh disut. Ngomongnya, saya mau balik di situ, pelan banget, saya mau balik di situ, mau pipis, katanya mau nguyuh. Itu nggak pernah pulang lagi, nggak pernah keluar dari rumah, dan bahkan keluar dari kamar itu kayak mau buang air, mau makan kayak gitu aja. Akhirnya kan semalam ya pas acara buka kaki itu habis selamatan juga dan lahan udah bersih. Teman-teman yang diundang, saya sih nggak diundang, orang jauh ya. Pas saya main, nongkrongnya di rumah itu aja yang lagi mau dibikin rumah, rame di kebun. Saya ke sana, ternyata sudah banyak orang dan nggak berapa lama itu yang namanya Mas Tap itu datang. Khawatir banget mukanya. Bisa nih sing duwe omah nembe teka, kenapa yang punya mau bikin rumah itu baru datang? Ngurusi budi angel men, katanya begitu. Emang kenapa? Tom, dileng Tom, cangkemnya bisa kayak cangkemnya mulutnya bisa kayak gitu. Jadi dia nyontoin, wong nggak usah nyontoin aja mukanya kan gendut begitu ya. Kayak wong stroke katanya, kayak orang stroke. Jadi mulutnya mengok katanya, mulutnya mengok. Ini kayak ada yang nggak beres. Sejak kapan, Mas Tab? Sejak kemarin beres-beres lagi sama saya. Coba ke sana. Pembeli teman, biarin aja biar bocahnya ke sini. Sampean jemput ya kena, sampean jemput bawa ke sini, banyak orang nanti dilihat kenapa gitu kan. Tapi beberapa termasuk Cuy udah cengar-cengir aja. Nah apa yang emangin? Orang nggak apa-apa. Anaknya aja suruh ke sini. Pas disuruh ke sini dijemput sama saudara yang lain. Orang gelem Mas, orang gelem Om, izin jore, tapi tambah parah katanya. Dia itu ngerasa sakit enggak? Dibilangin katanya ditanya nggak sakit, cuman mulutnya nggak bisa buka. Cuma katanya seperti itu, nggak mau ke sana, malu, izin kayak gitu kan. Akhirnya saya itu sama Mas Wandu ya ditugasin coba tengok ke sana ke rumah. Kalau perlu ya bocahnya diseret keluar, wong belum punya istri ini. Akhirnya dianterin sama tadi Mas Tap kan. Itu jalanan ngidul. Jenengan kalau ke sana sebelum belokan begini yang ada warung, rumahnya itu. Iya. Itu rumah-rumah yang ada pada depan. Saya ke sana. Terus diseret bener-bener sama yang ponakan yang lain. Metu pengen mari ora sih, pengen sembuh apa enggak? Saya sembuh apa? Terus kenapa wong beres-beres? Itu yang Mas Tapnya yang bilang. Enggak, ponakan yang lain. Mas Tapi di luar. Biarin kalau nggak mau sembuh ya nanti sampai tua begitu mulutnya menyong. Saya pikir itu bercandaan. Pas keluar dipegangin begini, dipegangin terus duduk. Langsung orang malu gimana sih ya, padahal sakit tapi malu, ngadepnya itu ke sana, orang-orang di situ buang ke sini kayak gini kan, sini mukanya diliatin sama ini mas, itu kan kita lebih tua jauh kan, masih muda dia kan. Akhirnya dibuka, tangannya lepas, mau sumpur rokok sekalian sama Mas Taf, dibilang begitu. Akhirnya dibuka, saya mau ketawa geli banget. Itu aslinya tampan cuman orang pemalu bagaimana ya. Itu ketika ngelihat penampakannya bisa mulut ini kayak rahang itu geser kemari, jadi begini mengok kayak orang stroke ringan lah seperti itu. Saya bilang gitu, kok begitu? Sakit apa enggak? Tutupin lagi, jangan ditutupin. Iya ini mulutnya sedikit banget. Maaf yang keras, maaf yang lebar. Nggak bisa, katanya nggak bisa. Kok bisa kayak gitu ya, Nduk? Bisa banget katanya begitu kan. Akhirnya dipegang sama Mas Wandu, dibenerin. Kamu ini sakit apa enggak? Enggak. Saya pegang? Enggak.
sakit apa enggak? Sakit banget, kayak mau nangis. Tahu-taunya dia malu ngomong sakit, ngomong sakit itu malu. Akhirnya ngurusin yang nggak kelihatan ya. Oh, Pandu bilang begini, ini gara-gara kamu ikut bersihin. Mas Tab, kena pedang katanya. Ada sosok yang buat dia lagi mainin itu, kayak kepencelas begitu lebih kegores, nggak terima, ditampol mukanya, bek, terus ditawurin sama di sananya yang nggak kelihatan, ditawurin sama abu matanya. Matanya udah bisa bersiji, kata matanya nggak bisa ngelihat satu, jadi diginiin ya nutupin kemari, tapi kemari satunya itu merah begitu, merah banget muka matanya. Akhirnya, kamu sakit apa enggak kayak gitu, mau sembuh apa enggak? Mau sembuh. Ya udah keluar sini, keluar. Akhirnya waduh kan lembut banget ya. Kelamaan saya bilang, sampai kamu beginiin, krak bunyi bi. Akhirnya bisa mangap. Ngomong begini, bisa mangap Ya udah, sekarang bisa mangap kan? Iya, kalau bisa mangap dia, bisa mangap, diberesin lagi, lalu diambilin. Di situ ada bener-bener ada debu tapi semacam kerikil kecil, nggak tahu ya, pakainya begituan ya, metode penyembuhan yang ala Mas Pandu lah. Ditarik begini, dia batu gede banget, dia itu batu sebutir segede kayak bijinya kedelai atau apa segitu, garam kerosok kayak garam begitu, tapi bentuknya emang batu, tanah keras lah. Bisa nih mancing mata, tak kerambiang langka, tak banyuni langka, katanya seperti itu. Kok ini ada ininya? Sakit nggak matanya? Nggak sakit. Yuh, doncogi katanya, paranin yang nganuin kamu, yang nampol kamu. Mau wedi. Udah ikut, akhirnya digelandang ikut di tempat yang sama, tapi itu rumahnya nggak di situ. Rumahnya di dekat sumur katanya. Sudah kamu berdiri di situ, itu nggak tahu kenapa bocah itu nggak bisa ngelihat yang goib-goibi tadinya. Saat habis diberesin kayak gitu, langsung ngumpet di belakang kami itu, bener-bener itu udah di sana tuh yang nampol kamu. Sana minta maaf, salim, kita bercandaan begitu. Gandul bisa kayak bocah kecil pegangan begini, nggak mau, dipaksain, akhirnya dicodrokin begitu. Kayak om, bocah sing nakal katanya begitu. Itu di sananya dia ngomong begini, maaf orang sengaja, tapi kayak orang ketakutan. Maaf ya, saya nggak sengaja, saya malu gabung sama orang-orang, katanya gabung sama orang jadi iseng-iseng. Orang ngerti, saya nggak ngerti kalau situ kena bacok. Ya itu kan jadi ditonton orang banyak, tapi yang lainnya nggak ada yang lihat, cuma dia sendiri sama mungkin beberapa teman yang bisa melihat seperti itulah. Salimo, saya baru melihat kejadian sebenarnya horor, tapi ketemunya lucu. Ada orang itu ngobrol sama yang nggak kelihatan, disuruh salim segala macam. Itu salim, udah sono salim. Tangannya mau begini, gatel bukan gatel. Emang sosoknya apa? Wulu kabeh katanya, bulu semua, matanya merah-merah begitu, teman nggak kelihatan. Dia mukanya berpaling beginilah, membelakangin kayak orang masih marah loh sama ini. Cuman ngormatin si yang nyuruh. Ngambek kayak orang ngambek. Itu masih ngambek, bilang aja minta maaf, kamu nggak sengaja gitu. Orang gelem ngilang, nggak mau ngeliat saya. Kamu kok tumben nggak takut? Biasanya kalau di warung ada kiriman, ada belatung, ada apa aja, kamu takut. Kayak uang, katanya kayak orang tapi bulu kabeh, kayak orang tapi bulu semua. Terus akhirnya Tuyul ngomong begini, madep wo, gitu, kowe bocah panjaluk maaf po, madep wo. Gua mungkin Gandarwo ya. Gandarwo itu anak itu mau minta maaf. Pas mungkin ngelinguk, dia tuh langsung kepelanting dulu. Takut banget pas ngeliat mukanya mungkin ya. Dari kan membelakangi. Aku harapan menjeluk maaf. Diwakili baik, langsung lari ke rumah. Langsung lari. Itu bisa ketawa semua. Itu ledes semua ya sininya. Saya kan akhirnya nyamperin ke rumah lagi. Ya jadi penyakitnya nambah. Ada ledes yang kena batu segala macam kan. Akhirnya si makhluk itu ditanya-tanyain, cuman saya lupa nggak direkam, ya nggak ada wujudnya, percuma ya dia. Emang kamu kenapa marah sama bocah itu? Saya udah tegur, ini rumah saya, mau bikin rumah ya nggak apa-apa, nanti saya mau dipindahin. Tapi nyerenges katanya, itu buat mainan, kena sininya, gobangnya kena. Akhirnya saya lupa, emosi. Itu bener apa enggak ya? Pokoknya gitu, saya emosi. Saya lupa kalau di sini itu lingkungan kalian, gitu kan. Saya
plek begitu, nggak ngerti akibatnya seperti itu. Masih kurang enak, saya tawurin awu. Katanya saya tawurin debu, makanya jadinya kan miring begini, matanya begini, matanya merah. Saya ketawa geli banget. Akhirnya kan, wis, kamu mau pindah sekarang apa enggak? Wis dipindahi, cuman mau disuruh ke sini. Saya mau lihat ada yang ketinggalan, katanya begitu. Barangnya dia ada yang ketinggalan di situ. Itu ternyata dulu di situ memang benar ada pongkot bambu itu, rumahnya di bambu-bambuan dekat sumur tua. Nah, akhirnya kan itu udah selesai. Tahu-tahu dari rumah itu ada teriakan-teriakan lagi, ponakannya Mas Tab itu. Alah, anak-anak baik, kita ke sana. Tahu-taunya kata si bocah itu, si yang namanya Budi, wonge mene maning. Si itu sosok genduruannya ke sana. Kamu tadi di mana? Saya di kamar. Ada yang ngetok-ngetok, kirain Tab suruh saya supaya gabung ke sana. Apa mau nengokin kamu udah sembuh apa belum? Ketok. Tapi kalau terpikir-pikir ya Mas, Tab orang tahu ngetok, nggak pernah ngetok. Adanya bilang gini, Bud, metu Bud, kis gak goreng, Bud, tuh kena rokok, paling seperti itu. Kok ngetok ya, tumben siapa yang ngetok? Tamu kan di luar, ini di kamar. Akhirnya ngintip di lubang pintu itu loh, lubang kunci. Ngintip, bisa nih gambarnya ireng kabeh. Gambarnya ireng semua, hitam semua. Oh iya, Tab juga pakai bajunya kan kaos kayak gini hitam. Tab di sana ngomongnya iya, dalam. Ngelawak lah bener-bener. Tab dalam, suaranya mirip banget, persis banget. Ngapain Mene metu gabung sama yang lain, katanya begitu. Sini keluar gabung sama yang lain. Loh, si Madan Lara masih agak sakit. Kan suruhnya diglisirin begini pakai minyak kayu putih. Dia sambil begitu. Sudah ini keluar, masa sama sendiri ngintip-ngintip. Tahu di luar bisa tahu kayak gitu, Mas. Akhirnya kan saya izin ya. Saya buka pintunya begitu. Emang Tab. Tabnya di sana aslinya, Iya, itu aslinya. bukan. Tab sih. Tab akhirnya, yuk gabung sama yang lain, gak enak ke sana. Kok orang ini biasanya lucu, ini kok rada galak begitu loh. Bawaannya rada galak. Mintanya rada galak. Tangannya main dicek begitu aja, dipegang. Terus kok dingin banget, mau kemana? Gabung ke sana saya nggak bisa. Di sana ada orang main remian, melekan begitu. Saya malu. Aja sini suaranya tambah lama tambah gede. Aja sini melu yuk. Suaranya itu tok, kata-kata yang lain itu nggak ada. Diajak jalan itu melu yuk. Yang aneh si Budi itu nggak bisa ada penolakan. Si hati menolak, kaki nurut. Dan nggak ada bener-bener saya mau narik begini, nggak ada. Nurut dituntun. Dan di sananya dia ngelihat pemandangan yang persis kayak di tempat tadi yang rame-rame orang. Padahal bukan ke situ aslinya, ke kebun yang lain, tahu-taunya. Jadi awalnya saya ngelihat itu kok, oh iya makin banyak orang. Tapi kan tadi si lampu bolam begini yang putih, kok ini warnanya kuning, semacam kayak gamblok loh lampu kayak gitu. Terus kok bajunya ireng semua, bajunya hitam semua, dan gak ada satupun yang arahnya ke arah mereka datang. Jadi gembel begini, ngakak kayak orang-orang yang tadi lah. Akhirnya saya makin dekat, yuk melu, cuman kayak gitu terus. Lama-lama pas udah deket, tangannya yang megang itu jadi wulu kabeh. Saya di situ baru ada bisa bergerak. Syukur ngomongnya begitu. Saya tuh berani, berani. Allah Akbar, nggak mau kok takut turna bocah-bocah takut turna. Saya nanti bilangin sama teman-teman sana gitu bisa lepas. Ini ada bekas tangannya, ada bekas beginiannya. Cuman bukan merah atau apa ya, warnanya beda. Dia di sini agak pucat, bisa lepas. Di sana itu nggak kakak semua. Pas ngadep begini, itu mukanya mirip sama itu semua, sama sosok itu. Dan dia lari itu langsung masuk ke rumah. Itu sambil teriak-teriak, itu yang kami dengar itu teriakan anak itu, tahu-tahunya. Akhirnya kan mau nggak mau ya, kayak waktu yang akhirnya ke sana nyamperin lagi, ditariklah sosok itu, dimarah-marahin. Kamu sudah dilepasin masih godain aja, masih godain anak itu masih ponakan saya.
katanya di bahasa sananya saya nggak ngerti ya, katanya iseng bi, melas laka batire, ada aja alasannya loh. Yang lain pada rame-rame di kamar melas, mendingan saya ajak sama teman-teman, oh bisa kayak gitu, kamu alamnya beda, kalau enggak kamu macam-macam nanti rumah yang baru tebang semua, katanya begitu. Katanya balasnya di sana, sipan gue gawe umah maning. Pertanyaannya bodoh banget bi. Emang mau bikin rumah lagi? Ya terserah kami, yang penting ditebang, kamu tak pindahin ke seberang kali mau, katanya nggak mau, di sana galak-galak. Ternyata di sana juga ada kayak gitu. Nah itu akhirnya bocahnya itu diberesin lagi lah, bekas yang dipegang, dikasih air, diminumin, mau nggak mau akhirnya bocahnya digelandang ke tempat tongkrongan daripada kamu itu sendirian. Iya mas, mau diparani maning, katanya kayaknya ada yang perempuan. Emang bedanya apa? Ada susunya, ada yang ngomong begitu. Enggak, tapi madan beda, katanya madan beda, badannya lebih gede. Ya nggak tahu, saya nggak mau, saya mau tidurnya di sini aja. Akhirnya gabung di tempat yang mau dibikin rumah. Tapi sedikit-sedikit, kalau mereka itu rame-rame, dia itu ngelamun, terus ngomong, mas, wonge hilang-hilang. Orangnya sosok itu masih hilang-hilang. Di mana? Di sekeliling kita. Bisa aku jadi weru mas, kenapa aku jadi bisa ngeliat begitu? Kayak mas, sing sumur metu, apa? Kita duduk mas putih pocongan. Akhirnya jadi kayak nggak nyaman bu, yang nggak bisa ngeliat, sing bener jadi mati ini kamu. Nah itu kan banyak umbi rampe memang, jajanan pasar, terus air berapa macam di situ. Akhirnya itu sesajen atau sajen. Jadi mau bikin rumah besok kan ya, jadi akhirnya ya lumrah lagi banyak sajen-sajennya kayak gitu, pada nongol. Mendingan pulang aja yuk om, jangan di sini. Pulang nanti diparani gandarwo. Mendingan gandarwo apa mendingan pocong sama sosok yang lain. Lah kasih mending om, gak mau om. Turu. Orang bisa turu om, masih sakit ininya. Rada ning ya. Itu kita juga lupa bi, teman-teman semua itu lupa ketika Budi itu ngomong kayak gitu. Itu udah gak mengo sama sekali dan utuh bener-bener mungkin kayak gitu ya, minta maaf selesai gitu ya. Akhirnya dia itu telungkup sepanjang malam sampai saya pulang, tengkurap begini dia itu kayak orang takut, nggak mau ngeliat kemana-mana. Jadi minum kopi aja dibikinin kayak dinung diisut kopi nih, minum sambil tengkurap seruput kayak gini loh, seruput taruh lagi, makanin kayak keripik sambil tengkurap krak kruk isin lah. Satu ya malu, dia juga nggak mau ngeliat sekeliling. Tolong benerin om, mata saya, jangan lihat lagi saya serem kayak gini. Nanti di warung juga katanya om banyak sekali orang kiriman kayak nanti saya takut. Ya besok juga kamu nggak bisa ngeliat lagi. Terus saya nggak ngeliat kejadian berikutnya, saya pulang jam 1 malam. Ini semalam. Dan saya sempat memvideokan lokasinya berikut ubi rambenya. Kalau mau berkenan ditempel nggak apa-apa. Boleh nanti ditempel di akhir aja ya, akhir video ya. Itu nggak panjang ceritanya, semalam begitu. Ya ada lucu-lucuannya yang dia itu seakan-akan dialog minta salim, minta maaf. Itu padahal dikerjain, ngapain juga salim begitu loh sama orang tuanya jarang-jarang. Terus tanahnya itu ngambek gitu loh. Saya ketawa geli aja. Tapi dia itu menggambarkan lengkap banget, bulu semua, hitam, gedenya lebih dari kita. Padahal suka-suka dia ya, gedenya lebih dari kita. Si mulut itu rada nyongor begini dan calingnya dari bawah ke atas begitu. Serem mulai mas, baru cerita itu ada nongol lagi kata. Pokoknya dia kayak diteror lah malam itu. Nggak tahu kabarnya kayak apa bocah itu pulang ke rumah atau di situ sampai pagi, nggak ngerti saya. Oke. Baik, terima kasih Bro Ayung atas ceritanya. Satu kejadian yang fresh banget ya. 2023 bulan Oktober masih ada seperti itu gitu ya. Oke, itu di kampungnya Bro Ayung. Terima kasih Bro Ayung atas ceritanya. Kawan-kawan di rumah juga terima kasih banyak. Nanti videonya sedapatnya aja tadi ya. Nanti ditayangin di belakang habis kita salam-salam. Itu aja. Mohon maaf misal ada sesuatu yang gak berkenan di mata, di hati, telinga kawan-kawan semuanya. Mohon dimaafkan. Doa terbaik dari kami untuk kawan-kawan semuanya. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Ngobrol horor, jaga kesehatan kawan-kawan. Tentunya saksikan videonya yang diliput sama Bro Ayung di akhir video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.